Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton dan pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para pencinta ilmu, untuk mengisi sarapan rohani pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan rangkuman yang ke-18 dari ceramah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengisian ceramah pada hari ini Sabtu 12 September 2020, ada beberapa pesan Rasulullah yang saya ingin sampaikan kepada para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu pesan yang sangat panjang sekali ini. Orang yang melakukan azan di suatu masjid dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala yang sangat besar dan sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang yang melakukan azan di masjid itu mendapatkan pahala yang sangat besar dan sangat banyak? Ini terungkap dari ceramah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa kata Rasulullah. Barang siapa yang melakukan azan di suatu masjid Allah, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengharap ridhonya, maka pahalanya adalah sebagai berikut. Allah akan memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala ribuan nabi. Coba, pahala ribuan nabi. Yang kedua, Allah akan memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 40 ribuan orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq itu yaitu orang-orang yang membenarkan agama Allah. Yang ketiga, Allah akan memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 40 ribuan syahid. Sudah luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan azan di masjidnya Allah. Kemudian yang berikut, Allah akan memberi syafaat kepadanya untuk memberi syafaat kepada 40 ribuan umat atau 40 ribuan kaum. Di setiap umat terdapat 40 ribu laki-laki. Jadi dia akan memberikan syafaat kepada 40 ribu laki-laki. Di setiap sorga dia mendapatkan 40 ribuan kota. Di sorga nanti dia akan mendapatkan 40 ribuan kota. Di
Di setiap kota terdapat 40 ribuan istana. Di setiap istana terdapat 40 ribuan tempat tinggal. Di setiap tempat tinggal terdapat 40 ribuan rumah. Di setiap rumah terdapat 40 ribuan tempat tidur. Di setiap tempat tidur terdapat seorang istri dari bidadari. Kalau kita perhatikan, kita mau apakan 40 ribuan itu? Sementara kita hanya sendirian. Ini menggambarkan bahwa kenikmatan Allah yang diberikan kepada seseorang yang melakukan azan di masjid itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya apa? Luas setiap rumah sama dengan luasnya 40 ribuan kali dunia. 40 ribuan kali dunia. Setiap istri dari bidadari itu memiliki 40 ribuan pelayan laki-laki dan 40 ribuan pelayan perempuan. Waduh, luar biasa. Ini kita bayangkan tidak pernah terjadi ini di dunia. Tapi Allah nanti di akhirat akan memberikan pahala kepada mereka yang melakukan azan. Kemudian, kata Rasulullah, di setiap rumah terdapat 40 ribuan meja makan. 40 ribuan meja makan. Di atas meja terdapat 40 ribuan piring. Di setiap piring terdapat 40 ribuan macam makanan. Subhanallah. Nikmat apa yang luar biasa diberikan Allah kepada mereka yang melakukan azan di masjid. Karena itu saya kira tidak boleh kita pandang enteng orang-orang yang melakukan azan di masjid. Buktinya Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Kemudian masih ada lagi pahala disebutkan oleh Rasulullah. Sekiranya semua jin dan manusia singgah kepadanya, maka dia akan menempatkan mereka di satu rumah yang paling dekat dari rumahnya, lengkap dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada parfum, ada buah-buahan, ada berbagai macam hadiah. Dan yang mereka dengarkan di dalam rumah itu kalimat-kalimat yang menyenangkan. Ada perhiasan dan ada pula pakaian-pakaian. Itu luar biasa, luar biasa. Masih ada lagi yang digambarkan Rasulullah, pahala bagi mereka yang melakukan azan di masjid. Setiap rumah dari semua rumah yang dimilikinya itu memiliki peralatan, perabot, furniture yang sama dengan rumah-rumah yang lainnya. Semua furniture-nya rumah yang puluhan ribu itu sama semua, tidak ada bedanya. Masih ada lagi. Kata Rasulullah, apabila si muazzin itu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tiba-tiba dia dikelilingi oleh para malaikat. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, para malaikat datang mengelilingi tukang azan itu. Lalu semuanya berselawat untuknya, memohon keselamatan untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memohonkan ampun atas segala dosanya. Dan dia senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia selesai melakukan azan. Waduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Hanya sekedar menjadi tukang azan di masjid. Pahalanya tidak terkira. Kemudian masih ada lagi rupanya. Pahala azannya dicatat oleh 40 ribuan malaikat.
Setelah itu mereka naik ke langit untuk melaporkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ternyata mengumandangkan azan, pahalanya itu tidak terkira di akhirat nanti. Yang berikut, pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah pahala berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Setiap langkahnya dibalas oleh Allah 10 kebajikan dan dihapuskan 10 dosa. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam ceramahnya itu, barang siapa yang berjalan menuju suatu masjid, dia akan mendapatkan pahala setiap langkah yang dilangkahkannya hingga dia kembali ke rumahnya 10 kebajikan untuk 1 langkah. Dan dihapuskan oleh Allah 10 dosa dari setiap langkahnya itu. Dan diangkat oleh Allah derajatnya 10 tingkat. Masya Allah, luar biasa. Kita jalan ke masjid, dapat pahala setiap langkah. Jadi kalau orang yang banyak langkah karena jauh rumahnya dari masjid, maka demikianlah hitungannya, jumlahnya begitu banyak. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pesan Rasulullah pada hari ini menjadi renungan kita semua, menjadi bahan untuk kita dalam rangka kita mengamalkannya. Karena ternyata setiap amal kebaikan itu ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ini menjadi catatan buat kita sekalian. Semoga kita menjadi manusia yang taat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, kemudian taat pula meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Sekian untuk hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.